Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Hari ini kita akan belajar pangkat tak sebenarnya bersama saya, Bu Susanti. Mari kita ingat sifat operasi perpangkatan pada minggu lalu. Yang pertama, perkalian. Nah, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, yang kedua, pembagian. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Nah, itu kita ubah menjadi A pangkat M dikurangi N. Pemangkatan. A pangkat M, nah kita pangkatkan N, itu hasilnya A pangkat M kali N. Pemangkatan, perkalian, dan pembagian. A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Pembagian juga sama sifatnya. A bagi B pangkat N sama dengan A pangkat N bagi B pangkat N. Nah, sifat ini, sifat perkalian, pembagian, dan pemangkatan itu berlaku kalau bilangan basisnya sama, maka pangkatnya kita tambah. Kalau pembagian, pangkatnya kita kurang. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Nah, kalau dalam kurung ada perkalian bilangan, dua bilangan berbeda, nah dipangkatkan dengan N, bisa kita uraikan A pangkat N kali B pangkat N. Begitu juga dengan pembagian. A bagi B pangkat N, kita uraikan menjadi A pangkat N bagi B pangkat N. Kalau ini tidak bisa kita ubah ke sini, ya, karena bilangannya beda, A kali B. Nah, beda. Selanjutnya, nah kita berikan contoh. A 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 5. Bilangannya basisnya sama, yaitu 5, 5, 5. Pangkatnya berbeda, 4, 3, 5. Dari sifat pemangkatan tadi, maka kalau kali pangkatnya kita jumlah. 4 tambah 3 bagi berarti kita kurang 5. Hasilnya 4 tambah 3, 7 kurangi 5, 2. 5 pangkat 2 adalah 25. Contoh yang kedua, saya ambilkan dari tugas minggu yang lalu, yang banyak anak-anak merasa kesulitan. Maka untuk menyelesaikannya, masih kita pakai sifat perpangkatan tadi. Kalau ada pemangkatan di dalam kurung dipangkatkan dengan suatu bilangan, maka bisa kita kerjakan dulu, ya. X pangkat 2. Nah, dipangkatkan lagi 3, maka pangkatnya kita kalikan. 2 kali 3. Y pangkat 2 dipangkatkan 3, maka pangkatnya kita kalikan juga. Y pangkat 2 kali 3. Jadi, semua yang ada dalam kurung kita pangkatkan dengan 3. Karena dalam kurung itu juga bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita kalikan 3 semua, baik X maupun Y. Nah, kita kerjakan dulu ya kurung ini tadi ya. X pangkat 2 kali 3 menjadi X pangkat 6. Y pangkat 2 kali 3 menjadi Y pangkat 6. Nah, dari sini kita mulai menyederhanakan lagi. Caranya,
koefisiennya kita kalikan dulu jadi 1. 2 kali 3 kali 5. Nah, sekarang variabel X yang sama-sama X itu adalah 3 dan 6. Karena perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Y pangkat 6 dengan Y pangkat 4. Karena perkalian, pangkatnya kita jumlahkan juga. Nah, tinggal hitung hasilnya. 2 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 30. X pangkat 3 tambah 6. 9. Y pangkat 6 tambah 4, 10. Jadi inilah hasilnya setelah kita sederhanakan. Selanjutnya, nah ini masih sama, yaitu pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Nah, sifat yang pertama, yaitu A pangkat 0, hasilnya adalah 1. Jadi, semua bilangan kalau dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Perlu kalian ingat ya. Yang kedua adalah pangkat bilangan negatif. Ini kita bisa ubah ke dalam bilangan positif. Caranya adalah menjadi 1 per A pangkat N. Ini bilangan negatifnya hilang menjadi positif. Diganti dengan 1 per. Nah, ini dua sifat penting yang harus kalian pahami. Contoh perpangkatan bilangan negatif tadi ya. A min 8 pangkat 0. Nah, nggak usah mikir, karena semua bilangan dipangkatkan 0. Pasti hasilnya adalah 1. Yang kedua, 5 pangkat negatif 3. Kalau kita ubah ke dalam pangkat positif, maka menjadi 1 per 5 pangkat 3. Sama dengan 1 per 5 pangkat 3 adalah 5 kali 5 kali 5, yaitu 125, 125. Nah, yang C, ini saya ambilkan soal tugas minggu yang lalu, yang dirasa sulit oleh anak-anak sebagian besar. Nah, ini kita bahas di sini. 2 pangkat negatif 2, kita ubah dulu ke dalam pangkat positif, menjadi 1 per 2 pangkat 2. Nah, pangkatnya hilang, negatif jadi positif. Dengan catatan diubah ke 1 per. Kali 1 pangkat 6. 1 pangkat 6 itu ya 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Jadi berapapun pangkatnya, kalau dia basisnya 1 ya tetap 1. Nah, tambah 50. Kita kerjakan. 2 pangkat 2, 4 ya. Jadi 1 per 2 pangkat 2 itu adalah 1 per 4. Kali 1, ajak tambah 50. 1 per 4 kali 1, jelas per 4. Tambah 50. Ya, hasilnya adalah 51 per 4. Tuh. Paham ya? Nah, ini kita udah mulai materi baru ini anak-anak ya. Setelah minggu lalu kita belajar tentang sifat perpangkatan, kemudian bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat negatif, sekarang bilangan pecahan berpangkat. Apa sih itu? Nah, ini. Kalau ada pecahan A per B, kita pangkatkan dengan N, maka kita bisa uraikan menjadi pembilang A pangkat N. N itu pangkatnya per B pangkat N. Contoh, 2 per 3 pangkat 4. Maka bisa kita uraikan menjadi 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16 ya. 3 pangkat 4, 81. Sudah kita pelajari di materi awal. Contoh yang kedua, 3 per 4 pangkat 3.
itu adalah 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. 27 per 6, 4. Ini ada masalah, saya rasa ini mudah untuk kita pahami. Kemudian ini materi yang kamu harus pahami juga untuk hari ini, yaitu bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan seperti apa ya? Nah, ini seperti ini. Kalau ada bentuk akar, kita bisa ubah ke pangkat pecahan dengan dua sifat ini. Sifat yang pertama, nah kamu juga bisa catat di buku catatan ya, supaya nggak lupa, bahwa akar A, akar dari N, akar pangkat N dari A, maka kita bisa ubah ke A pangkat 1 per N. 1 per N. Jadi kalau ini tidak ada pangkatnya, itu artinya ini 1. Ini 1 per N itu sini. Ya. Yang kedua, kalau akar pangkat N dari A pangkat M, nah, kita bisa ubah ke bentuk yang kedua juga boleh. Sama hasilnya. Nah, kalau kita ubah ke bentuk pecahan, pangkat pecahan, sama. A tetap, nah, M pangkat depan per N. N itu akar pangkat N-nya ini. Nah, mana udah paham ini? Kamu catat dulu di buku catatan kamu. Kalau sudah, nih contohnya, biar kamu paham ya, lebih paham. Yang pertama, akar 5. Ini bentuk akar ya. Kalau kita ubah ke pecahan, maka menjadi 5 pangkat 1 per 2. Loh, kok ada angka 2 ini dari mana ya? Dari mana ada angka 2? Nah, 2 itu dari sini anak-anak ya. Akar 5 itu artinya itu akar pangkat 2. Cuma angka 2-nya nggak ditulis ya. Karena udah kesepakatan. Kalau akar 5 itu ya artinya akar pangkat 2. Di sini 2. Ini 2. Ini 1 sini. Jadi 5 pangkat 1 per 2. Paham ya? Nah, saya ulangi lagi. Angka 2-nya dari mana? Dari akar ini. Akar ini kalau tidak ada angkanya, artinya adalah akar pangkat 2. Nah, yang kedua, akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Nah, bilangan pokoknya 8. Nah, untuk pembilangnya itu yang pangkat yang sini, 2. Nah, per penyebutnya itu pangkat dari akarnya yaitu 3. Sudah, jadi akar 5 itu 5 pangkat setengah. Akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 adalah 8 pangkat 2 per 3. Paham ya anak-anak? Untuk mengubah bentuk akar ke dalam pangkat pecahan. Nah, tadi kita bicara bentuk akar itu apa sih? Nah, ini keterangannya. Bentuk akar itu ada kaitannya sama bilangan rasional, bilangan irasional. Ini cukup untuk pengetahuan saja ya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0. Selain itu disebut bilangan irasional, bukan rasional. Contoh bilangan rasional itu 3, 8, 0,6, 2,4. Yang bilangannya ini. Nah, bilangan irasional tuh akar 5, pi, akar pangkat 3, 7. Nah, dari mana kita kok bisa tahu akar 5 itu irasional? Nah, itu kalau kamu hitung pakai kalkulator, itu pasti hasilnya koma-koma dan bilangannya tidak pernah berulang. Nah, itu ngeceknya kalau pakai kalkulator. Terus bentuk akar itu apa? Bentuk akar itu adalah akar bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Contoh, akar 6, ini bentuk akar.
Karena akar 6 itu kan tidak ada hasil yang hasilnya itu bukan bilangan rasional. Maka dia bentuk akar. Tapi kalau 0,25 ini bisa kita akar hasilnya 0,5. Maka ini bukan bentuk akar. Karena dia memiliki hasil yang rasional. Akar pangkat 38 itu 2. Maka ini juga bukan bentuk akar. Tapi kalau akar pangkat 315 dia itu tidak ada hasil yang pas ya, maka dia namanya bentuk akar. Nah, sekarang kamu perhatikan ya, menyederhanakan bentuk akar. Nah, bentuk akar bisa kita sederhanakan. Contoh, perhatikan. Akar 8. 8 itu kita bisa pecah menjadi akar 4 kali 2. Ya, 4 kali 2 kan 8. Nah, dari sini kita bisa uraikan ya, menjadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 berapa? 2. Akar 2 ya akar 2. Jadi akar 8 kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Contoh yang kedua. 2 akar 48. Nah, 48 ini bisa kita pecah menjadi 16 kali 3. Mengapa kok 16 kali 3 ya? Padahal 48 itu kan bisa juga 6 kali 8, 12 kali 4. Nah, kenapa? Ya, karena salah satu dari faktornya ini bisa diakar dengan hasil bilangan bulat, yaitu 16. 16 ini kan bilangan kuadrat ya. Nah, sehingga kita bisa beroleh akar 16 itu 4. Akar 3 ya akar 3. Jadi 2 kali 4, 8. Akar 3 ajek. Sehingga 2 akar 48 kita bisa menyederhanakan jadi 8 akar 3. Tuh. Kalian bisa catat materi ini di buku tulis kalian supaya lebih memahami dalam materi bentuk akar. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu kalian dalam memahami materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.